Kenalkan, nama saya Amanda Puswiasari dari TR01 Bravo. Di sini saya akan menjelaskan materi mekatronika, yaitu Programmable Logic Controller atau PLC. PLC adalah sistem komputer yang dirancang untuk tujuan pengontrolan proses otomatis industri. Definisi PLC, programmable atau dapat diprogram logic logikal controller alat pengontrol, sehingga definisi PLC adalah alat pengontrol yang dapat diprogram secara logikal. Berikut kategori PLC berdasarkan jumlah input atau outputnya, ada 3, yaitu mikro, mini, dan rak. Kalau mikro, itu jumlah input outputnya ini kurang dari 30 terminal, kalau yang mini 32 sampai 128 terminal, yang rak 120, lebih dari 128 terminal. Adapun komponen utama PLC, yang pertama adalah CPU untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC. Yang kedua, input atau output. Berikut ini adalah komponen yang memiliki peranan penting pada PLC. Ketiga, ada memori, tempat penyimpanan program yang menggunakan memori semikonduktor. Yang terakhir ada power supply, komponen ini adalah sumber daya dari PLC. Selanjutnya, prinsip kerja dari PLC. Input yang akan masuk ke dalam CPU atau Central Processing Unit berupa sinyal dari sensor atau transducer. Sinyal sensor ini terdapat dua jenis, yaitu diskrete sinyal dan analog sinyal. Diskrete sinyal berupa sifat binar di mana hanya sebuah on atau off sinyal, 1 atau 0, benar atau salah. Contohnya push button, limit switch, dan level sensor. Semua aktivitas atau pemrosesan data yang diambil dari sensor, data input terjadi pada CPU. CPU itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada prosesor, memory system, dan sistem power supply. Prosesor akan memproses sinyal input secara aritmatik dan logik, yaitu melakukan operasi logika, sequential, timer, counter, dan mengolah fungsi-fungsi yang diinginkan berdasarkan program yang telah ditentukan. Selama operasinya, CPU melakukan 3 proses. Yang pertama ada read atau membaca, yang kedua execute, menjalankan, dan ketiga write, menulis. Proses membaca input secara berurutan menjalankan program dalam memori dan mempengaruhi output dikenal sebagai proses scanning. Dan adapun fungsi dari PLC, yang pertama sequential control, yang kedua ada monitoring plan. Sedangkan fungsi PLC secara khusus adalah dapat memberikan input ke CNC atau computerized numerical control. Modul input atau output pada PLC merupakan antarmuka di mana perangkat lapangan terhubung ke controller. Nah, tujuannya adalah untuk mengkondisikan berbagai sinyal yang diterima dari atau dikirim ke perangkat lapangan eksternal. Sinyal yang masuk dari sensor, misalnya push button, limit switch, analog sensor, dan selector switch. Program handling device PLC. PC itu berfungsi untuk memasukkan program kontrol ke dalam memori. Yang kedua, mini program unit, pengontrol ketika memasuki atau memantau program kontrol. Kedua, relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetik. Relay menggunakan listrik elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat mengatur listrik yang bertegangan tinggi. Berikut ada simbol relay, ada normally closed dan normally open. Selanjutnya perbedaan PLC dengan kontrol relay. Bersifat software, artinya fungsi kontrol dapat secara mudah dapat diubah mengganti program secara software. Yang kedua, implementasi proyek cepat. Yang ketiga, pengkabelan relatif sederhana dan rapi. Monitoring proses terintegrasi. Berikut ada 5 bahasa pemrograman PLC. Selanjutnya, diagram ladder adalah bahasa pemrograman universal dari PLC. Dikenal juga sebagai singleline diagram, sebuah metode untuk menggambarkan proses industri yang umumnya berjalan secara sekuensial. Nah, dan ini ada contoh diagram ladder elektromagnetis mekanis yang sederhana. Garis vertikal L1 dan L2 adalah line sumber tegangan, garis horizontal tempat peralatan dikoneksikan. Dan ada pun beberapa contoh simbol listrik di sini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang PLC. Terima kasih dan selamat pagi.